Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat kita dikumpulkan kembali dalam majelis yang mulia ini untuk kembali mengkaji dua pembahasan. Yang pertama tentang bahasan zikir dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Lalu selanjutnya kita membahas pembahasan fikih dari kitab karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, kitab Manhajus Salikin. Pada saat ini kita melihat pembahasan pertama terlebih dahulu, hadis nomor 1424 dari kitab Riyadhus Shalihin. Di sini berisi hadis yang membicarakan tentang zikir, yaitu bacaan, salah satu bacaan yang bisa kita baca antara tasyahud dan salam. Berarti yang dimaksudkan sini adalah tasyahud akhir, antara tasyahud dan salam. Ini yang dituntunkan untuk membaca salah satu bacaan ini. Baik, dibacakan hadis saking Ali. Mutiara hadis Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar, bab keutamaan zikir dan dorongan untuk berzikir. Meminta ampunan Allah antara tasyahud dan salam. Hadis nomor 1424, wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yakunu min akhiri ma yaqulu baina at-tasyahhudi wa taslim. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rawahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Salah satu doa yang terakhir diucapkan di antara tasyahud dan salam adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah aku lakukan, yang belum aku lakukan, yang aku lakukan secara rahasia, yang aku lakukan secara tampak, yang aku melebihi batas, dan yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Dan engkaulah muqaddim, memajukan siapa yang engkau kehendaki karena taat kepadamu. Engkaulah muakhir, mengakhirkan siapa yang engkau kehendaki dari ketaatan kepadamu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Baik. Hadis ini dari Ali radhiyallahu anhu. Hadis yang panjangnya ini membicarakan tentang salah satu doa istiftah atau iftitah, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Dan bacaannya sangat panjang. Sebenarnya sebagian kaum muslimin menghafalkan doa iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi, namun bacaannya sebenarnya tidak sampai rampung. Ada dalam riwayat ini, riwayat Muslim ini dilengkapi sampai bacaannya panjang sekali. Makanya sebagian ulama itu nyatakan bahwasanya kalau memang menjadi imam kemudian membaca doa wajjahtu dan itu terlalu panjang sekali, ini baiknya tidak dipakai untuk ketika dia jadi imam, namun dia pilih yang lebih ringkas. Misalnya
Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini doa iftitah yang paling ringkas, bisa memakai bacaan tersebut. Adapun bacaan tadi karena terlalu panjangnya mungkin dipakai dalam sholat sunnah atau dalam sholat malam. Nah, baru lanjutan hadis disebutkan tentang bacaan ini. Rasulullah SAW itu melakukan sholat, salah satu doa yang terakhir diucapkan antara tasyahud, berarti sudah baca tasyahud akhir, dengan salam. Ya, dengan salam berarti sebelum salam beliau membaca doa ini, bacaan ini. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, ma qaddamtu wa ma akhartu, yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang aku sembunyikan maupun yang aku tampakkan, karena ada dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi, ada dosa yang dilakukan terang-terangan. Wa ma asraftu, yang aku telah melampaui batas padanya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, engkau ya Allah lebih mengetahui daripada aku tentang dosa-dosa yang telah aku perbuat. Mungkin karena dosa ada yang kita tidak sadar bahwasanya itu dosa, dan Allah tahu ini adalah suatu kesalahan. Antal muqaddim, engkau ya Allah al-muqaddim, engkau yang memajukan seorang, meninggikan derajat seorang karena dia itu melakukan ketaatan. Wa antal muakhiru, dan engkau yang mengakhirkan, yaitu mengakhirkan seseorang sesuai dengan yang engkau kehendaki, mengakhirkan dari ketaatan, berarti gara-gara maksiat Allah rendahkan dia, Allah jauhkan dia dari rahmat, Allah laknati dia, Allah berikan dia kejauhan dari berkah, kejauhan dari rahmat. Kemudian la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di antara yang di sini disebutkan bacaan di sini, di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil, ada bacaan yang nantinya kita bisa rutinkan, yaitu di tahiyat akhir atau tasyahud akhir dengan salam, antara itu yaitu sebelum salam baca ini. Ya, Allahumma anta, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini anjurannya tahiyat akhir tadi dengan salam. Dan ini kita dapat satu pelajaran juga bahwa dianjurkan letak doa itu sebelum salam. Dianjurkan letak doa itu sebelum salam. Kemarin kita bahas dubur sholat. Dubur sholat itu ada dua pengertian. Bisa jadi sebelum salam, bisa jadi ba'da salam. Kita dapat ambil kesimpulan dari ini yang disimpulkan oleh sebagian ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Qayyim, juga jadi pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa letak doa paling bagus diletakkan sebelum salam, yaitu akhir tahiyat sebelum salam, dibandingkan nanti ba'da salam. Kan diantara prakteknya ini langsung disebutkan baina taslim, baina tasyahudi wa taslim, antara tasyahud dan salam. Ya, antara tasyahud dan salam. Kemudian juga kita dapat ambil pelajaran lagi, ada dua macam-macam di sini bisa kita ucapkan. Di sini diantaranya seperti itu. Lalu kemarin juga doa yang dibaca di dubur salat, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Juga ada bacaan seperti Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Juga ada bacaan yang berlindung dari 4 perkara yang kemarin juga baru kita bahas terakhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di sini menunjukkan ada berbagai macam doa bisa diikutkan nanti di setelah tasyahud akhir sebelum salam. Tidak hanya satu ini, boleh baca kalau ada kesempatan. Kalau jadi makmum ada kesempatan, ini imamnya belum salam, saya bisa tambah doa lagi, boleh. Namun kalau imam itu sudah salam, kita tidak boleh ketinggalan dari imam, karena kewajiban makmum itu mengikuti
imam. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisih. Fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u, fa idza sajada fasjudu. Ya, kita lihat Nabi katakan, jika imam itu bertakbir, takbirlah. Jika imam itu rukuk, rukuklah. Jika imam itu sujud, sujudlah. Maka menunjukkan tugas makmum itu ikuti imam. Tidak boleh telat dari imam. Kata fa di sini, huruf fa di sini menunjukkan kalimatnya itu setelah, namun tidak ada selang waktu. Ini konsekuensi huruf fa saja, cuma satu huruf saja, namun punya konsekuensi mengikuti langsung. Artinya imam melakukan, langsung kita ikuti. Bukan berbarengan, bukan telat dari imam, bukan lebih cepat daripada imam. Nah, selanjutnya kita lihat penjelasan yang ada dari bacaan tadi atau hadis 1424 tadi. Penjelasan yang pertama, disunnahkan membaca doa di atas dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, dibaca antara tasyahud dan salam. Nah, dianjurkan baca doa tadi. Jadi kalau bisa doa ini diantara doa-doa yang para jamaah itu hafal, yaitu menghafal doa ini. Dan doa saking hadis, doa dari hadis dan Quran, ini doa yang lebih bagus dibandingkan dengan kita membuat doa-doa sendiri. Daripada doanya itu berlebihan. Contoh, ada seorang sahabat melihat anaknya itu pernah berdoa seperti ini. Ya Allah, aku meminta surga kepadamu, di dalamnya istana warna putih, di samping kanannya surga. Dia minta tadi apa? Rincinya apa tadi berarti? Istananya warna putih, lalu di sebelah kanan surga. Dia nggak mau di tengah-tengah, maunya sebelah kanan, terus milih warna putih. Dikasih hijau nggak mau. Pokoknya sudah dia tentukan detailnya seperti itu. Maka bapaknya menegur anaknya ini. Saya itu pernah mendengar hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW itu melarang berlebihan iktida fit doa, berlebihan dalam doa. Bentuknya maksud berlebihan dalam doa ini tadi doanya terlalu detail, terlalu rinci. Nah, karena dia buat rangkaian doa sendiri. Coba kalau dia ikuti apa yang Nabi SAW itu ajarkan, misalnya dalam doa-doa, atau kita temukan dalam hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran. Doanya itu sederhana, jawabnya ulul kalim, kalimatnya itu singkat-singkat, namun syarat makna, kandungannya itu padat. Makna apapun tercakup di dalamnya. Maka kalau berdoa itu seperti itu. Tidak kita buat rangkaian yang super detail sekali. Sampai-sampai ingin dirinci segala sesuatu yang kita minta. Ya, minta motor, minta lagi. Pokoknya kalau tidak metik nggak mau. Kalau nggak warna hitam nggak mau. Warna putih nanti cepat lecet, nanti kelihatan lecetnya, nanti kelihatan goresannya kelihatan. Nggak mau. Dia ketika berdoa itu rinci detail seperti itu. Ya Allah, saya minta motor warna hitam. Saya minta motor yang metik, nyantai kalau jalan macet. Dia detail semacam itu. Apa diantara kerugian berdoa dengan cara detail, menyebutkan detail seperti ini? Yang pertama, seakan-akan kita itu maksa Allah dalam hal ini. Kalau nggak diberi, wah dia seakan-akan protes. Yang kedua, seandainya Allah itu berikan yang sebalik, berikan yang tidak sesuai dengan yang dia minta, dia bisa protes pada Allah. Ya Allah, saya minta motor warna hitam, kok diberikan motor warna putih? Dia protes. Padahal Allah yang tahu ini baik untukmu, Allah berikan ini doa ini yang kamu panjatkan ini baik untukmu, sama seperti kalau para ulama itu terangkan. Karena memang pengabulan doa itu ada 3 kemungkinan. Ya, pengabulan doa itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama dikabulkan langsung sesuai dengan yang diminta. Ya, yang kedua diberikan gantian di akhirat, tidak diberi di dunia. Namun tentu saja yang diberikan di akhirat itu lebih baik. Yang ketiga, tidak diberi sesuai dengan yang diminta, namun Allah itu hilangkan kita dari kejelekan. Artinya diberi yang lain. Ini para ulama itu sebutkan sama seperti kita minta obat pada dokter. Kita minta obat pada dokter. Ketika kita datang ke dokter, kita tahu ini obat
flu atau obat batuk seperti ini. Pak, saya minta resepnya itu obat ini yang nanti keluar. Bisa jadi dokter punya pertimbangan, iya, dia beri obat seperti yang tadi, yang dia minta. Berarti diberi sesuai dengan yang diminta. Bisa jadi dikasih yang lebih baik. Ya, dikasih yang lebih baik untuknya. Bisa jadi tidak diberi seperti itu, dia dokter ganti dengan pilihan yang lain, bukan dikasih obat namun dikasih tips-tips yang lainnya supaya dia itu bisa sembuh dari penyakitnya. Maka pengabulan doa semacam itu. Maka kalau orang itu mintanya detail, ya, itu baiknya dibuat kalimatnya padat saja, tidak meminta dengan doa yang terlalu rinci. Minta secara umum, sebagaimana doa dalam Al-Quran rata-rata itu umum mintanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta anak yang soleh. Itu orang tua nggak perlu rinci. Anak saya mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi insinyur, mau jadi ini, nggak perlu. Cukup minta anak yang soleh saja. Siapa tahu dia jadi pejabat yang soleh. Siapa tahu dia jadi pengusaha yang soleh. Siapa tahu dia itu jadi pengusaha besar, jadi pengusaha yang soleh, yang jujur. Ya. Jadi orang tua minta secara umum seperti itu saja, nggak perlu rinci. Ya, minta seperti itu kalau dalam doa seperti tadi. Nah ini di antara maksud doa tadi, keterangan tambahan dari nomor 1. Nomor 2. Penjelasan yang kedua, istighfar setelah selesai melakukan ibadah diperlukan agar seseorang tidak merasa tertipu dengan amalnya sendiri. Karena kita itu biasa terlalu pede dengan amalan kita. Saya sudah sholat malam. Saya sudah sholat 5 waktu. Saya sudah lakukan amalan ini, amalan saya itu sudah banyak. Makanya ketika kita mau salam saya dari sholat wajib, apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemarin hadisnya sudah kita bahas. Ya, disuruh baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa diperintahkan baca istighfar di sini? Supaya tidak tertipu dengan amalannya sendiri. Karena kalau dia tidak dengan istighfar, nanti anggapannya, wah amalan saya ini sudah banyak, Masya Allah, sholat saya ini sudah khusyuk. Dia tidak menganggap dalam ibadahnya ini, sholat malamnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, sholat duhanya, dia tidak menganggap kurang. Maka ada, jadi penutup ini biasanya dengan bacaan istighfar. Ya, jadi penutup ini biasanya dengan bacaan istighfar. Ya, di antaranya terbukti dalam doa ini juga, ini diletakkan di akhir sholat sebelum salam. Terus yang ketiga. Yang ketiga, dosa dan kekurangan sudah jadi kelaziman pada setiap orang. Untuk segala hal tersebut, setiap orang mesti bertaubat dan meminta ampun pada Allah. Baik. Dosa dan kekurangan sudah jadi kelaziman pada setiap orang. Jadi setiap orang itu pasti punya kekurangan-kekurangan. Namun bukan berarti kalau kita tahu kita punya kesalahan, kita punya kekurangan setiap hari kita teruskan terus, bukan. Kalau kita tahu dulu masa silam kita itu jelek, bukan berarti kita teruskan masa silam yang jelek dulu. Kalau kita itu kecanduan dengan maksiat, bukan berarti maksiat ini sudahlah biar saya itu lanjutkan saja maksiat ini, nggak apa-apa. Kalau tahu itu kesalahan, kalau tahu itu dosa, segera. Apalagi kita setiap harinya buat kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya manusia itu tukhti'una bil-laili wan nahar. Berbuat dosa itu siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku ampuni semua dosa-dosa ketika hamba tadi itu bertobat, beristighfar. Aku ampuni semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini juga menunjukkan, hadis ini menunjukkan juga manusia tidak henti-hentinya dari berbuat dosa, sehingga bacaan ini pun bisa dirutinkan setiap kali sholat. Sebelum salam ini rutinkan bacaan tadi, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu, dan seterusnya. Rutinkan setiap mau rampung sholat, sebelum salam bisa rutinkan bacaan tadi, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Kemudian kita diperintahkan tahu kesalahan setiap hari diperbuat, maka diperintahkan untuk bertobat, banyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari tobat berarti 3 hal yang mesti dia lakukan, kata Imam Ibnu Katsir. Konsekuensi dari tobat 3 hal yang mesti dilakukan. Yang pertama menyesal, kemudian yang kedua kembali taat,
Yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi di masa akan datang. Yang pertama tadi apa? Menyesal, nggak bangga. Dulu jadi playboy, mantannya 20. Mungkin nggak? Ya mungkin. Tampangnya nggak ada yang kalahkan satu kelas. Ya. Playboy, kemudian mantannya 20. Bukan berarti kalau dia mau tobat, wah dulu itu luar biasa saya. Ya. Kalau dia katakan saya itu luar biasa dulu, nah ini berarti belum menyesal. Kalau dia mau menyesal, dia nggak usah ungkit-ungkit lagi. Kemudian kembali taat. Ya, kembali taat. Berarti kalau kembali taat, ini bentuknya maksiat, maksiatnya ditinggalkan. Kalau ini bentuknya ketaatan, dia tinggalkan sholat misalnya, berarti dia lakukan sholat itu lagi. Nggak bisa rutin lakukan sholat subuh acek di masjid, ya dia berusaha untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Itu namanya kembali taat. Yang ketiga, bertekad tidak mau ngulang lagi dosa ini di masa akan datang. Berarti kalau punya mantan-mantan tadi bagaimana? Tadi yang playboy 20 tadi, boleh nggak nge-friend lagi? Apa harus unfriend? Hah? Boleh nge-friend dengan itu? Nggak boleh. Untuk apa ingat mantan-mantan lagi? Boleh nggak reunian bareng dengan 20 tadi mantan tadi? Gara-gara reunian itu CLBK-nya banyak sekali loh. Ini pemuda-pemuda ini paham ini. Ya. Jadi kalau sudah tahu dulu masa silam saya jelek, kalau ketemu pas reunian, sama saya ketemu mantan-mantan, mendingan gak usah datang. Untuk apa reunian coba sekarang zaman ini? Yang ada tadi cuma ingat memori lama. Yang sudah sukses berarti pamer kesuksesan. Yang sudah punya mobil pamer mobil baru. Yang sudah punya gandengan ya bawa gandengannya. Yang belumnya sudah sakit hati ketika datang. Ya kan reunian kayak gitu kan kenyataannya. Beda kalau dia reunian, kita bakti sosial sajalah, semuanya satu angkatan ngumpul, kita pergi ke panti asuhan anak yatim situ bakti sosial. Enggak, ini cuma makan-makan. Makan-makan ngumpul bareng-bareng, cerita bareng-bareng 1 jam 2 jam, bukan 1 jam 2 jam, seharian itu cerita. Beda dengan hal positif tadi itu, bawa teman-teman pergi kemana gitu, bakti sosial. Manfaat. Daripada tadi coba. Maka kalau mau tobat, ya dia bertekad tidak mau mengulanginya lagi. Berarti dia tutup pintu, nggak boleh buka-buka lagi. Ya maka nggak ada di list friendnya itu, nggak ada dulu mantan-mantannya dulu itu nggak ada. Ya nggak usah DM-an lagi, nggak usah. Ya, malah teman di Instagram, tambah teman lagi di Facebook lagi, ungkit semua masa lalu. Nggak usah lupakan itu semuanya. Kalau dulu sudah tahu itu jelek, sudah tutup semuanya. Apalagi sudah punya suami, sudah punya istri lagi. Karena sering didapat pertanyaan itu, Ustaz gimana kalau saya itu dapat teman saya itu ingin temanan dengan saya lagi sekarang. Sudah punya suami belum? Sudah. Ngapain? Ngungkit lagi. Nanti apalagi ketemu pas reunian lagi, sudah pura-pura cerita. Banyak kasus perselingkuhan, serong tadi. Ini cuma gara-gara cinta lama bersemi kembali loh. Ya, cuma gara-gara itu. Sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu juga. Dikira nggak ada, saya dapat kasus perselingkuhan sudah punya cucu. Cinta lama sudah 10 tahun, ketemu lagi coba. Terjadi perselingkuhan. Mungkin saja. Makanya bertekad ini agak sulit untuk dilakukan kalau punya masa lalu yang sangat-sangat gelap. Maka tutup pintu itu, jangan dibuka lagi. Kalau mau bisa berhijrah, pindah tempat, ya, nggak di lingkungan itu lagi. Kalau sudah tahu lingkungan itu jelek, nggak balik-balik lagi di situ. Kalau sudah tahu nanti ngumpul-ngumpul dengan mereka lagi, wah saya nanti kepikiran lagi. Dulu saya mabuk dengan bareng-bareng dengan mereka, saya tinggalkan tadi. Ini lingkungan saya mabuk. Ya. Ini teman saya bareng-bareng ngerokok di situ. Karena rokok itu sportif sekali ya. Kalau ada yang nggak bawa korek, gimana? Nah, akhirnya dipinjamkan korek. Ya. Koreknya dibawa pun nggak masalah. Ya. Koreknya pun dibawa nggak masalah. Nah, coba ngumpul bareng-bareng dengan teman yang dulu bareng-bareng rokok coba. Ya. Pasti ada, aduh iya saya nggak enak ya. Dulu ini teman saya ini bareng-bareng dulu kita ngerokok. Dia nggak bawa korek tadi, saya kasih korek dulu. Masa sekarang nggak mau balik lagi dengan dia? Akhirnya teringat lagi, sudah dia coba 1 batang lagi.
kemudian coba lagi. Itu namanya ya belum meninggalkan masa silam dengan sebenar-benarnya. Kalau mau ya bertekad tidak mau mengulangi lagi, ya berarti tidak ngumpul-ngumpul lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah mengetahui setiap amalan, perkataan, perbuatan hingga keadaan. Ya tadi, wa ma anta a'lamu bihi minni. Engkau ya Allah lebih mengetahui daripada aku. Mungkin saya pernah berbuat dosa dulu, kita sudah lupa. Allah tahu itu dosa atau kesalahan. Atau kita tidak tahu itu dosa, Allah tahu itu kesalahan. Allah tahu itu dosa. Ternyata ketika kita punya ilmu baru, waduh ternyata itu kesalahan yang dulu pernah saya perbuat. Maka Allah itu lebih mengetahui semuanya. Maka doa tadi itu mencakup tadi dosa yang saya tahu, dosa yang saya tidak tahu, dosa yang saya ingat, dosa yang saya tidak ingat, dosa yang lalu atau dosa yang baru saya perbuat. Maka dosa ini doa ini mencakup dosa semuanya untuk minta pada Allah supaya diampuni. Kemudian yang kelima. Yang kelima, segala urusan itu di tangan Allah. Allah yang berbuat segala sesuatu sesuai kehendaknya. Allah yang meninggikan siapa yang Dia kehendaki. Allah yang merendahkan siapa yang Dia kehendaki. Allah tidaklah ditanya apa yang Ia perbuat, namun manusia yang ditanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Quran surah Al-Anbiya ayat 23. Nah, lihat, segala urusan itu di tangan Allah. Allah tadi yang mengatur. Allah kehendaki. Ini orang yang taat pada Allah. Allah tinggikan derajatnya. Allah tahu bahwa ini orang-orang yang cenderung pada maksiat. Maka dia terus-menerus dalam maksiat, Allah itu rendahkan dia. Allah tahu ini tempatnya nanti nasibnya baik nanti di surga, Allah tahu ini nasibnya nanti jelek nanti di neraka. Allah tahu itu semuanya. Namun bukan berarti manusia itu tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan. Dalam masalah takdir, ada takdir yang sifatnya itu ghairu ikhtiar, ada sifatnya itu ikhtiar. Ada takdir itu yang kita tidak punya pilihan. Contoh misalnya kita tidak punya pilihan, kita dilahirkan dengan warna kulit putih misalnya. Itu tidak ada pilihan di situ. Kita dilahirkan jadi orang Indonesia misalnya, itu tidak ada pilihan. Ketika dia lahir, dia nggak mungkin ada option di situ milih. Kamu mau bangsa apa? Nggak ada pilihan. Itu namanya ghairu ikhtiar. Namun yang di luar itu jadi pilihan. Ya. Itu nanti kita punya pilihan dulu, baru nanti pilihan kita ini kita akan tahu bersesuai dengan takdir Allah ataukah tidak. Namun tetap nanti takdir Allah yang dimenangkan. Namun manusia berbuat dulu. Manusia berbuat dulu. Ini termasuk dalam masalah jodoh, mau cari kerja, mau penghidupan, macam-macam. Ini semua ikhtiar kita. Sampai untuk beramal demikian pula, sampai untuk bermaksiat juga masih pilihan kita. Kita mau ngaji datang di sini, datang di Masjid Pogundalangan sini. Ini pilihan kita. Ada yang punya alasan, saya sibuk, saya ada tugas kuliah, saya nggak berangkat. Jadi pilihan dia nggak berangkat, itu dia milih. Ada yang berbuat maksiat, itu juga karena pilihan dia. Saya mau maksiat saja malam ini. Itu pilihan dia. Saya mau buka HP saja untuk lihat film-film semacam ini yang penuh maksiat, itu pilihan dia juga. Tidak bisa kita katakan yang tadi mau ngaji datang di Masjid Pogundalangan ini kita katakan dia itu dipaksa oleh Allah, nggak mungkin. Ada pilihan manusia, ada ikhtiarnya. Tidak mungkin juga kita katakan untuk orang yang berbuat maksiat tadi Allah juga maksa dia untuk bermaksiat. Tidak mungkin kita katakan demikian. Karena manusia masing-masing itu punya pilihan. Ketika kecenderungannya untuk baik, nanti Allah akan arahkan dia itu untuk baik. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin baik, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Berarti dia punya kecenderungan juga, saya ingin baik dulu, maka Allah berikan dia taufik, kamu hadiri di majelis ilmu, kamu datang di pengajian ini, pengajian itu. Nah, ini namanya ada kecenderungan dia dulu untuk baik. Maka para ulama terangkan tentang hadis ini, siapa yang tidak punya keinginan untuk mempelajari agama, berarti tidak dapat kebaikan. Berarti ada keinginan dulu, kamu cenderungnya untuk apa? Mau ngaji enggak?
Maka orang itu ingin baik itu harus melakukan sebab dulu, ada ikhtiar. Gak bisa nunggu, saya tunggu hidayah Allah datang dulu baru saya itu nanti sholat. Saya tunggu hidayah Allah datang dulu baru saya nanti datang di majelis. Gak bisa bilang seperti itu. Harus ada sebab, harus ada usaha. Nah begitu juga kalau orang itu bermaksiat sama. Dia berbuat maksiat juga atas pilihan dia. Ada sebab dia juga di situ. Dia berjalan, dia pakai kendaraan. Nah itu pilihan dia juga. Gak mungkin dia katakan ini dipaksa oleh Allah. Sehingga nanti kalau dia mau berargumen di hadapan orang juga, gak mungkin, tidak boleh dia katakan, oh saya melakukan maksiat ini karena saya sudah dipaksa oleh Allah. Saya nyolong barang ini karena Allah itu maksa saya. Saya itu berzina karena Allah itu maksa saya. Gak mungkin orang berbuat maksiat boleh berargumen seperti ini. Ini argumen yang tidak benar. Jadi Allah itu nantinya berkehendak sesuai dengan yang Allah itu kehendaki. Namun tetap manusia punya pilihan dalam hal ini. Manusia tahu itu jadi kehendak Allah atau jadi takdir Allah ketika itu sudah terjadi. Sebelumnya nggak tahu. Sehingga nggak boleh ada yang beralasan, saya sudah yakinlah nanti nasib saya yang terakhir seperti ini. Saya nggak usah kerja, saya nggak usah belajar, saya tahu hasil ujiannya seperti ini. Nggak boleh. Dia tetap harus belajar. Dia tetap harus murojaah. Dia tetap harus mengulang-ulang pelajaran. Gak mungkin pasrah saja, saya pasrah saya sama nasib, gak mungkin. Nah kemudian dinyatakan juga oleh Salim bin Alilai yang terakhir tadi, Allah tidaklah ditanya apa yang ia perbuat, namun manusia yang ditanya. Dalilnya tadi surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Kita nggak usah tanya kenapa Allah takdirkan ini, ada ini kok jadi kaya, kok ini jadi miskin. Kita nggak usah nanya. Kalau kita nasibnya tadi ada yang nasibnya itu baik, ada yang nasibnya itu jelek, maka nantinya dari apa yang dia peroleh nantinya, maka itu nanti akan membuat dia akan ditanya, oh nasibnya ini seperti ini, oh ini amalannya seperti ini, oh ini kecenderungannya kok maksiat terus, wah itu nanti akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan saking kitab Riyadhus Shalihin. Baik, itu saja yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semua mendapatkan kebaikan dan diberi taufik untuk beramal soleh. Ya itu saja yang kami sampaikan. Kami tutup dengan doa kepada majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.